Shalom teman-teman runners. Kita boleh ketemu lagi di bulan Agustus ini ya, mengawali awal Agustus. Kalau di bulan Juli kemarin kita belajar firman Tuhan tentang Kristen progresif. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kita menanamkan akar iman kita kepada Tuhan dan bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita boleh semakin dipangkas lagi hal-hal yang mungkin tidak berkenan, Tuhan semakin pangkas lagi kehidupan kita, supaya kita semakin berbuah di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan. Baik, hari ini saya akan membawakan khotbah tentang, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang mengakar dengan kuat. Pentingnya kita menaruhkan akar iman kita kepada Tuhan. Ketika kita menaruhkan akar iman kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan mudah terbawa oleh hal-hal yang akan meruntuhkan iman kita. Runners, mungkin di sini kita melihat ada sebuah pohon yang sangat besar, dan pohon ini ada di tengah-tengah kota Bandung, khususnya di daerah Dago. Mungkin kalau teman-teman bisa lewat Dago, ini keadaan 1 tahun yang lalu terjadinya ya. 1 tahun yang lalu bahwa tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, pohon ini tumbang. Mungkin kalau kita lihat dari gambar ini, di belakangnya itu ada mie gacoan, itu mungkin teman-teman tahu ya tempat letaknya di sekitar situ. Nah, sebelum tanaman ini diperkirakan tumbuh sekitar 50 tahunan. Berarti usianya sudah tua, mungkin runner juga atau teman-teman belum lahir ya. Nah, pohon ini sudah ada di kota Bandung, dan dia memiliki ketinggiannya adalah 20 meter. Ini satu pohon yang sangat besar yang boleh ada di kota Bandung selama 50 tahun ini. Nah, sekitar tahun 2023, tepatnya 1 tahun yang lalu, pohon ini tiba-tiba tumbang. Dan setelah diselidiki ternyata, mungkin teman-teman bisa lihat di gambar bahwa akar dari pohon ini itu keropos ya, akarnya keropos yang seharusnya pohon sebesar ini itu akarnya nggak seperti ini, akarnya pasti kuat banget gitu ya, akarnya pasti besar dan pasti akan dalam sekali karena usianya aja sudah 50 tahun ya. Nah, inilah yang menyebabkan pohon ini tumbang tiba-tiba. Kalau kita melihat pohon ini ya, teman-teman, mungkin kita diingatkan betapa pentingnya fungsi akar bagi tumbuhan. Apalagi ini akar ini harus menopang pohon ini dengan pohon yang kayunya saja kita lihat sangat lebar, diameternya besar sekali ya. Orang aja di sini kelihatan kecil, berarti pohon ini sangat berat sekali. Tetapi kalau akarnya itu sehat, akarnya kuat, dia akan menopang pohon seberapa besar dan seberapa berat pohon itu, dia akan bisa tetap kokoh berdiri. Tetapi kalau akarnya keropos seperti yang kita lihat di layar ini, maka cepat atau lambat pohon ini akan tumbang. Bersyukurnya tidak ada korban jiwa yang sampai terkena pohon ini, walaupun ada kendaraan yang sempat sampai kena dari pohon ini. Nah, teman-teman, mungkin ada di antara kita yang selama ini sudah percaya kepada Tuhan. Tentunya kalau kita ada di tempat ini juga kita semua sudah percaya kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kita. Tuhan adalah yang sudah mengampuni dosa kita. Nah, setelah itu kita harus setelah kita percaya kepada Tuhan, kita harus memelihara iman kita, yaitu akar iman kita harus kita terus pelihara, harus kita jaga supaya kita boleh kuat. Mungkin sebelumnya saya mau tanya siapa di sini yang sudah
percaya kepada Tuhan lebih dari 10 tahun? Boleh angkat tangan? Lebih dari 10 tahun ada? Oh ya, lebih dari 10 tahun, lebih dari 5 tahun? Rian, 5 tahun? Lebih juga ya. Maksudnya antara 5 tahun ke bawah. Ada yang masih baru 1 tahun kenal Tuhan, percaya Tuhan. Rata-rata sudah 5 tahun ke atas ya. Nah, tapi pertanyaannya teman-teman, apakah kita sudah mengakar, iman kita mengakar kuat di dalam Tuhan? Kita akan melihat, kita akan membaca satu ayat untuk mendasari firman Tuhan. Kita akan membaca ayat ini. Kita baca bersama-sama ya, hitungan ketiga. 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini adalah perkataan dari Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus mengatakan kepada jemaat bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atasnya dan bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang melatar belakangi ayat ini adalah bahwa jemaat di Kolose adalah pada saat itu banyak ajaran-ajaran sesat yang dapat membuat mereka menggugurkan iman mereka. Banyak tradisi-tradisi yang membuat mereka bingung atas kepercayaan mereka kepada Tuhan. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat di Kolose ini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Karena itu Paulus mengingatkan supaya jemaat di Kolose jangan setelah mereka diselamatkan mereka mungkin lebih condong hatinya kepada hal-hal yang duniawi yang saat itu bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Di ayat berikutnya dikatakan bahwa hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, pada saat itu jemaat di Kolose ini banyak pengajaran yang mengajarkan tentang filsafat. Kalau mungkin teman-teman tahu filsafat itu seperti apa? Filsafat adalah salah satunya mereka mengajarkan bahwa manusia tidak diciptakan oleh Allah, tetapi adalah hasil suatu proses evolusi. Mungkin teman-teman juga tahu waktu kita belajar bahwa ada satu pelajaran yang mengatakan bahwa menurut teori Darwin kita ini diciptakan dari evolusi ya. Kita ini keturunan dari kera. Misalnya berevolusi semakin hari semakin disempurnakan akhirnya seperti sekarang ini. Nah, filsafat mengajarkan hal seperti itu. Sebaliknya di dalam kekristenan, Tuhan mengajarkan bahwa kita adalah diciptakan oleh Tuhan. Kita ini diciptakan segambar oleh Tuhan. Bukan kita diciptakan karena hasil evolusi, tetapi kita diciptakan menurut gambarnya Tuhan. Inilah yang Paulus ingin ingatkan kepada jemaat di Kolose bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Mereka diciptakan Tuhan, mereka berharga di mata Tuhan. Bukan karena hasil evolusi. Paham ini juga menolak kepercayaan bahwa tidak ada Allah. Bahwa Alkitab itu bukan diilhamkan oleh Allah. Filsafat mengajarkan bahwa Alkitab bukan diilhamkan oleh Allah. Hal-hal inilah yang membuat Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat di Kolose harus berhati-hati terhadap filsafat yang kosong, filsafat yang palsu yang menurut ajaran turun-temurun. Mungkin teman-teman tahu
ajaran turun-temurun bangsa Israel sebelum mereka percaya kepada Tuhan. Mereka beratus tahun tinggal di Mesir dan mereka boleh percaya kepada roh-roh nenek moyang, mereka percaya kepada dewa-dewa. Hal inilah yang secara turun-temurun mempengaruhi pikiran mereka. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat di Kolose untuk mereka tahu bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Zaman sekarang, teman-teman, kita mungkin mengenal juga apa yang dinamakan dengan paham agnostik. Paham agnostik adalah di mana orang-orang itu meragukan keberadaan Tuhan dan berpendapat bahwa ada atau tidak adanya Tuhan maupun fenomena supernatural merupakan hal yang tidak diketahui. Jadi itu apa yang di luar akal mereka tidak terjangkau karena Tuhan itu terlalu jauh bagi mereka. Mereka sendiri tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Di sini agnostik ini beranggapan bahwa keberadaan Tuhan itu di luar nalar manusia. Hari-hari ini banyak orang-orang yang percaya kepada ajaran agnostik ini, teman-teman. Belum lama ini, kalau teman-teman nanti melihat di Detik News ya, dikatakan bahwa banyak warga Korsel dan Jepang yang berpindah keyakinan. Ini adalah hasil penelitian dari Pew Research Center Amerika yang meneliti bahwa negara-negara di Asia banyak warganya yang keluar dan berpindah agama. Teman-teman mungkin tahu sekitar tahun 2000-an Korea itu terkenal sebagai gereja yang menekankan tentang doa. Bahkan gereja Isa Al-Masih juga sampai saat ini kadang ada relasi ada hubungan gitu ya untuk kita boleh belajar di gereja Korea bagaimana mereka berdoa, mereka belajar berdoa di sana. Mereka dari subuh-subuh dari jam 4 mereka sudah datang membawa anak-anak mereka untuk beribadah. Tetapi hari-hari ini kita lihat keadaan kondisi di Korea, mereka sekarang banyak anak-anak mudanya tidak lagi mereka percaya kepada iman yang diajarkan oleh orang tua mereka. Salah satunya ini dari penelitian ini ada yang diwawancara bahwa seorang anak dari Korea mengatakan, saya sekarang tidak menganut agama seperti yang dulu diajarkan oleh orang tua saya. Saya menganut ajaran yang lain yang kita sebut agnostik ini. Jadi mereka sekarang sudah tidak lagi bergereja, tidak lagi beribadah karena mereka menganggap Tuhan itu enggak sesuai dengan nalar mereka. Kenapa mereka sekarang mengalami ini? Karena ketika dia katakan waktu mereka masih tinggal dengan orang tua yaitu mereka masih sering ikut doa, ikut beribadah, tapi setelah mereka sekolah keluar dari rumah orang tua mereka, mungkin karena pengaruh pergaulan atau pengaruh mungkin dari pengetahuan yang mereka dapatkan, mereka semakin berpikir, sebenarnya Tuhan itu ada enggak? Sebenarnya Tuhan itu nyata enggak? Makanya mereka meragukan Tuhan dan mereka mulai tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Inilah yang dikhawatirkan oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini, khususnya anak-anak muda yang mungkin selama ini jarang beribadah kepada Tuhan, bahkan mendengar hal-hal di luar yang mereka tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan pemikiran mereka, mengandalkan IQ mereka sehingga mereka boleh terpengaruh. Nah, teman-teman, karena itu pentingnya kita memiliki akar yang kuat, akar iman kita itu boleh tertanam kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak mudah tergoyahkan iman kita. Kita tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran-ajaran yang membawa kita tidak lagi percaya kepada Tuhan.
Karena itu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki akar yang kuat? Di antaranya yang pertama adalah kita harus terhubung dengan Tuhan. Seperti kalau kita tadi melihat akar dari pohon itu yang sudah mungkin karena keropos, ya mungkin bisa saja ada galian gitu ya, tanpa disadari itu terpotong akarnya, atau mungkin kena cairan-cairan tertentu sehingga menyebabkan akar ini menjadi keropos dan akhirnya pohon ini menjadi tumbang. Begitu juga dalam kehidupan kita, teman-teman. Ketika kita tidak terhubung dengan Tuhan, cepat atau lambat kita akan tidak percaya kepada Tuhan. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan Tuhan. Berbicara terhubung dengan Tuhan, berakar di dalam Tuhan. Bukan hanya kita sekedar kita pergi ke gereja, bukan hanya sekedar kita melayani Tuhan, tetapi terhubung adalah kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan itu harus dilakukan setiap hari di dalam hidup kita. Mungkin teman-teman bilang, oh saya sudah ke gereja setiap hari, saya sudah percaya Tuhan, gak mungkinlah saya bisa terbawa-bawa ajaran yang sesat dan sebagainya. Tetapi Tuhan katakan, ketika kita tidak berakar di dalam Tuhan, ketika kita tidak tertanam di dalam Tuhan, ketika kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan yang benar, maka kita akan terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang semakin hari semakin membombardir kehidupan kita untuk kita boleh meninggalkan Tuhan. Karena itu teman-teman mungkin berikan waktu kita kepada Tuhan, bukan waktu sisa, tetapi sungguh-sungguh kita memberikan waktu kepada Tuhan. Kalau pengalaman saya, teman-teman runners, saya selalu, kita bisa memberikan waktu kepada Tuhan, baik itu mungkin bisa pagi atau malam, tetapi yang mungkin yang lebih enak ketika kita baru bangun, kita bersekutu dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan ini bukan berarti kita berdoa, Tuhan saya mau melakukan aktivitas bla 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 dan sebagainya, setelah itu amin. Bukan teman-teman, tetapi kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Gak usah ngomong yang macam-macam teman-teman, asal kita pusatkan perhatian kita sama Tuhan, katakan terima kasih. Ada satu ucapan terima kasih, kalau itu keluar dari hati kita, maka saya yakin disitulah kita mulai terhubung dengan Tuhan. Kita mengadakan hubungan yang lebih lagi. Ketika kita sebelum beraktivitas, mari kita terus mau terhubung dengan Tuhan. Kenapa kita bisa kuat teman-teman menghadapi kehidupan yang semakin hari semakin berat ini? Karena kita terhubung dengan Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang terus kita selalu bawa untuk kita boleh semakin mengenal Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yaitu dengan waktu-waktu saat teduh kita kepada Tuhan. Ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat Mazmur 5 ayat 4 mengatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Inilah yang dikatakan oleh Mazmur. Dia mengatakan bahwa pada waktu pagi Tuhan mendengar seruannya. Dan di waktu pagi kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan tunggu-tunggu teman-teman di dalam kehidupan kita. Bukan kita setiap hari sibuk, ya memang kita beribadah, kita berdoa, baik itu makan, doa tidur, doa yang memohonkan permohonan kepada Tuhan. Tetapi mari kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Inilah yang akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Teman-teman mungkin contoh yang paling mudah ya kita lihat adalah Daud. Kita lihat Daud, Daud ini seorang gembala, dia seorang yang sederhana. Kenapa dia bisa berani menghadapi Goliat? Tentunya
Kalau bukan dia punya hubungan dengan Tuhan, waktu dia menggembalakan domba, kita lihat Daud ini suka main kecapi, dia memuji Tuhan sambil menunggu domba-domba yang dia sedang gembalakan. Disitulah Daud membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ketika dia melihat ada orang Filistin yang sedang Goliat, orang Filistin, orang yang memberikan Goliat untuk bertarung dengan orang Israel, maka orang Israel semua takut karena Goliat ini besar sekali, tidak mungkin mereka dapat menghadapi Goliat. Tetapi kenapa Daud yang begitu kecil, mungkin tanpa berpakaian tentara, kok dia berani untuk menghadapi Goliat yang begitu besar? Karena dia percaya, dia tahu bahwa Tuhan yang ada di dalam kehidupannya, yang selama dia menggembalakan domba, singa sekalipun dapat dia hadapi karena ada Tuhan yang menolong dia. Itulah yang membuat Daud berani karena dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Inilah yang perlu kita miliki hari-hari ini teman-teman. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Bukan kita hanya sibuk-sibuk untuk melayani Tuhan, itu baik teman-teman. Tetapi yang lebih penting lagi kita juga harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Selanjutnya adalah untuk kita boleh memiliki akar yang kuat, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus membangun kehidupan kita di atas Tuhan. Contoh juga yang kita lihat juga di dalam Daud ya teman-teman, bahwa Daud ini selalu bertanya kepada Tuhan. Ketika dia hendak berperang, ketika dia hendak menyerang musuhnya, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan, perlu enggak saya serang kota ini? Apapun itu yang akan dilakukan oleh Daud, maka dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Karena itu Tuhan mengatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun dia pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, tetapi ketika dia minta ampun, maka Tuhan mengampuni dia dan dia tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Seringkali mungkin kita mengatakan, kalau saya sudah tidak bisa melakukan ini baru saya mengandalkan Tuhan. Tetapi Tuhan lebih senang ketika kita tahu mungkin kita mampu juga melakukan itu. Tetapi tidak ada salahnya teman-teman kita mengandalkan Tuhan terlebih dahulu. Mungkin di dalam kehidupan kita, keseharian kita teman-teman, kita punya rencana ini, kita ingin melakukan ini dan itu, atau kita punya masa depan, kita punya sesuatu yang ingin kita capai dalam kehidupan kita. Pernah enggak kita menaruhkan harapan kita kepada Tuhan, cita-cita kita kepada Tuhan, atau mungkin untuk pasangan hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Sebelum kita bertemu dengan pasangan kita, sebaiknya kita doakan dulu teman-teman. Doakan dulu apakah ini kehendak Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan yang akan mengaturnya di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air tidak pernah kekurangan air. Dia selalu bertumbuh, dia selalu mengalami, daunnya selalu hijau dan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Seperti firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah air kehidupan. Firman Tuhan adalah air kehidupan bagi kita.
Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka Dia yang akan menjaga kehidupan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, untuk tetap berakar di dalam Tuhan, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik bisa saja mungkin itu satu masalah yang kita hadapi, pergumulan yang sedang kita hadapi. Tetapi walaupun kita menghadapi masalah, kita percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai kita dan Dia akan senantiasa menolong kehidupan kita. Dan yang lebih luar biasa lagi, kita akan terus menghasilkan buah. Apapun itu yang kita hasilkan, mungkin kalau dulu kita adalah orang yang cepat marah, orang yang emosi. Tetapi ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, ketika kita selalu berharap, selalu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, selalu mengandalkan hidup kita kepada Tuhan dan memiliki hubungan dengan Tuhan, maka kita akan semakin menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Biarlah ini boleh menjadi refleksi dalam hidup kita. Apakah selama kita mengenal Tuhan, ada perubahan-perubahan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah supaya kita boleh, kalau kita berakar di dalam Tuhan, maka ketika menghadapi tantangan, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan bersyukur. Teman-teman mungkin katakan, kalau kita menghadapi sesuatu yang begitu menjadi beban bagi kita, mungkin tidak mudah untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan, di ayat yang tadi yang pertama yang kita baca bahwa hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur kalau kita tidak punya beban, tidak punya masalah, itu hal yang mudah teman-teman. Tetapi ketika kita mengalami pergumulan atau mungkin kita mengalami sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan, apakah kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan? Atau kita mungkin mengalami hal yang begitu berat, apakah kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan? Karena kita lihat teman-teman, ketika kita mengalami hal yang begitu berat dalam kehidupan kita, tapi kita bisa tetap bersyukur, disitulah kekuatan kita. Belum lama ini ketika saya melayat ke saudara dari Pak Elia, saya bertemu, dia menyaksikan demikian kehidupan yang dia alami, dia katakan begitu berat sekali karena Tuhan memberikan, ya seolah-olah Tuhan membiarkan dia mengalami pencobaan yang begitu berat. Sebelum papanya ini meninggal, mamanya terlebih dahulu meninggal karena ada kelainan darah di dalam tubuh mamahnya. Dan itu selama bertahun-tahun sebelum meninggal mamanya itu mengalami semakin hari kehidupannya yang begitu sangat menderita gitu ya teman-teman. Dan dia melihat kenapa dia sudah melayani Tuhan, dia sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi Tuhan memberikan pencobaan ini kepada dia. Dan kemudian tidak cukup sampai di situ, papanya juga mengalami hilang, jadi semakin hari ingatannya semakin hilang. Ada satu, saya lupa namanya, ya Alzheimer, benar. Alzheimer, dan bahkan sampai semua harus dia urus papanya ini. Jadi mulai dari buang air besar apapun karena papanya sudah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dia katakan, kenapa saya harus mengalami ini? Tetapi yang luar biasanya anak ini mengatakan satu hal, bahwa saya tetap percaya Tuhan. Walaupun dia mengalami hal yang berat, dalam kehidupannya dia tetap percaya Tuhan. Dia katakan kehidupan ini mungkin seperti dia diingatkan oleh satu area permainan jet coaster. Ketika hidup kita diombang-ambingkan, ketika hidup kita mungkin ada di atas dan mungkin kita ada satu saat kehidupan kita di bawah dan kita masuk terowongan yang gelap. Di situ dia katakan asal kita masih ada di dalam relnya Tuhan, maka kita aman di dalam Tuhan.
Teman-teman, mungkin kehidupan kita tidak selamanya selalu mulus. Mungkin ada saat-saatnya kita mengalami sakit, ada saat-saatnya kita mengalami pergumulan, masalah. Asal kita masih di dalam Tuhan, di dalam relnya Tuhan, kita tidak usah takut. Kita percaya Tuhan yang akan membawa kita kembali untuk kita boleh semakin mengenal Tuhan. Karena kita percaya teman-teman, ketika kita mengalami, bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita keadaannya lancar-lancar aja. Tapi kalau kita mengalami masalah dan di situ kita mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, maka iman kita akan semakin teguh. Seperti ayat yang kita baca di awal tadi. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berarti bersyukur ketika kita mengalami keadaan yang buruk, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita percaya dengan bersyukur maka kita akan kuat di dalam Tuhan menghadapi tantangan ini. Walaupun ada masalah, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Karena itu teman-teman, mari kita mau terus mengakarkan iman kita kepada Tuhan. Seperti kalau kita melihat tanaman, mungkin teman-teman pernah baca kalau orang-orang di Timur Tengah menanam pohon korma itu, mereka menanam benih pohon korma itu atasnya harus diletakkan batu yang berat supaya ketika benih ini bertumbuh, bukan bertumbuh langsung ke atas seperti pohon-pohon yang biasa, tetapi benih ini bertumbuh ke bawah, berakar, akarnya yang tumbuh ke bawah dan semakin ke bawah sampai akar ini mendapatkan air yang membuat akar ini bisa semakin kuat. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Ketika kita mengalami masalah, ada beban yang berat, kita semakin lebih dekat dengan Tuhan, kita semakin lebih lagi mengalami Tuhan, dan disitulah iman kita akan semakin kuat. Ketika kita melewati pergumulan kita, iman kita boleh semakin kokoh kepada Tuhan. Mari saat ini kita mau juga memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Sebagai refleksi, sudahkah kita berakar kuat di dalam Kristus? Tentunya yang pertama kita tadi harus terhubung dengan Tuhan. Kita mau semakin mengandalkan Tuhan dan dibangun di atas Dia. Dan kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita percaya ketika kita melakukan ketiga hal ini, maka kita boleh memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Dan kita tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang sesat. Mari saat ini teman-teman kita mau mengakhiri firman Tuhan, sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami harus hidup mengakar di dalam Engkau ya Tuhan. Kami boleh hidup beriman kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh Tuhan hidup setiap hari terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu menghadapi keadaan yang semakin hari semakin jahat ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kami boleh semakin mengingatkan kami untuk kami boleh selalu memberikan waktu kami untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sudah kami renungkan bersama-sama boleh mengingatkan kami ketika kami menjalani kehidupan ini. Untuk kami boleh senantiasa berakar di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami mau senantiasa bersyukur di dalam segala keadaan kami. Karena kami tahu Tuhan, setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan, itu akan membawa kami semakin beriman kepada Engkau.
semakin mengalami Engkau, semakin merasakan bahwa Engkau Allah yang sungguh tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang sedang dihadapi oleh teman-teman kami saat ini Tuhan, Engkau yang akan memberikan kekuatan Tuhan untuk mereka boleh semakin mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.